Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Roardianto, NIM 200301501050 dari kelas PJKRD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas motorik yang berjudul metode latihan dan transfer keterampilan. Metode latihan dan transfer keterampilan terbagi atas 8 bagian, yaitu yang pertama hakikat metode latihan, yang kedua metode latihan bagian, yang ketiga metode latihan keseluruhan, yang keempat machine verbity, yang kelima distributive verbity, yang keenam latihan mental, yang ketujuh transfer keterampilan, dan yang terakhir atau yang kedelapan rangkuman. Yang pertama, baiklah kita masuk ke hakikat metode latihan. Dalam proses belajar mengajar, ketetapan penggunaan metode merupakan salah satu faktor penentu pencapaian tujuan. Surakmat 1988 dan Horbin 1986 dan Molenda 1989 menyatakan bahwa metode merupakan suatu cara atau prosedur pengajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan. Superman 1987 menjelaskan bahwa metode adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyajikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. Latihan dapat didefinisikan sebagai sesuatu partisipasi yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional. Di dalam bidang olahraga, tujuan terakhir latihan adalah untuk mempertinggi penampilan olahraga. Mikrat dan Rotelle 1984. Menurut Supratman 1987 dan Ruat Koman 1988, latihan adalah proses kegiatan pengajaran yang dilakukan siswa dengan guru dalam rangka menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur yang sedang dipelajari ke dalam praktek relevan dengan pekerjaan. Yang kedua yaitu latihan bagian. Metode latihan bagian adalah salah satu cara perorganisasian bahwa bahan pengajaran dengan menitik beratkan dan penyajian elemen-elemen dari bahan-bahan pengajaran. Menurut Singer 1980 menyatakan bahwa metode bagian adalah sesuatu cara yang berkritik tolak dari pandangan bahwa sesuatu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Tahap-tahap latihan seharusnya dipermudah dan dibagi-bagi. Dengan demikian, metode latihan bagian merupakan cara dan mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan kepada atlet-atlet yang diajarkan di bagian. Dengan demikian, dengan unsur-unsur rangkaian gerak untuk dipraktikkan bagian demi bagian pula. Misalnya dalam mengajarkan gerakan tenis lapangan, kepada atlet tidak langsung diajarkan bermain sebenarnya. Mula-mula atlet memperhatikan gerakan-gerakan memukul forehand saja atau backhand saja. Sesungguhnya sesudah dapat melakukan unsur-unsur gerakan tenis lapangan, maka barulah bermain dengan sebenarnya. Yang ketiga, metode latihan keseluruhan. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada keutuhan dari bahan-bahan pelajaran yang diinginkan sampaikan. Metode keseluruhan mengenalkan teori Geslat. Menurut Chauhan 1978, belajar mengacu kepada teori Geslat adalah belajar dengan melihatkan pola dan organisasi bagian-bagian dalam suatu keseluruhan yang berada di dalam suatu situasi mempermasalahkan. Selain itu dapat mengamati stimuli dan keseluruhan yang terorganisasi, bukan dalam bagian-bagian yang terpisah. Badian yang dipelajari hanya bermakna dalam rangka keseluruhan. Menurut Singer 1980, Lutan 1988 menyatakan metode keseluruhan adalah lebih menguntungkan bila kegiatan itu lebih sederhana dan disusun dengan baik. Menurut Bower dan Igar 1981, pola pengamatan metode keseluruhan selalu tertuju kepada keadaan sederhana, keadaan seimbang, keadaan yang stabil, dan keadaan segala kejadian mempunyai tujuan.
Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pendekatan dan pengajaran keseluruhan dilaksanakan dimanapun untuk menguasai suatu rangkaian gerakan. Kepada atlet-atlet diajarkan suatu unsur rangkaian gerakan secara keseluruhan, sekaligus dan dipraktikkan secara keseluruhan pula. Sebagai contoh, dalam mengajarkan gerakan tenis lapangan, atlet langsung diajarkan sebenarnya tidak perlu dilakukan bagian demi bagian. Yang keempat, missed passivity. Pengaturan giliran dalam latihan merupakan salah satu faktor yang paling penting. Hal ini menyangkut pada peningkatan penguasaan gerakan. Dengan pengaturan yang baik dan tepat, maka memungkinkan siswa dan atlet akan lebih mudah meningkatkan keterampilan yang dimilikinya. Pengaturan giliran ini erat kaitannya dengan beban belajar atau beban latihan yang akan dihadapi. Missed verticity adalah prinsip pengaturan giliran dalam bagian latihan, di mana latihan harus dilakukan gerakan-gerakan secara terus-menerus tanpa diselangi dengan istirahat. Dengan model latihan ini, atlet diberi instruksi mempraktikkan secara terus-menerus selama waktu latihan. Setelah atlet betul-betul lelah, maka baru latihan diakhiri atau latihan tetap dilanjutkan walaupun sudah lelah. Dengan program latihan harus melakukan servis sebanyak 100 pukulan servis. Atlet tersebut melakukan latihan servis tanpa selang istirahat sebelum program yang telah ditetapkan setelah dikerjakan. Yang kelima, distributed participation. Distributed participation adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan, di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara diselang-seling. Di sini pertimbangan untuk istirahat dan pentingnya dengan waktu untuk latihan. Penggunaan waktu istirahat secara memadai bukan merupakan pemborosan waktu, tetapi merupakan bagian penting di dalam proses belajar gerak untuk memperoleh pemulihan yang cukup. Kegiatan latihan merupakan model ini dilaksanakan sebagai berikut. Setiap latihan diberi instruksi untuk mempraktikkan gerakan beberapa kali, kemudian istirahat. Setelah cukup istirahat, maka harus melakukan latihan lagi. Latihan seperti dilakukan secara berulang-ulang sampai waktu latihan telah habis. Contohnya seorang petenis yang melakukan latihan servis dengan program yang harus menghabiskan 100 bola dengan latihan dibagi dengan 10 set ulangan, dan setiap set atlet harus melakukan 10 kali pukulan servis diselangi dengan istirahat yang cukup. Yang kelima, latihan mental. Osendine 1984 menjelaskan bahwa kecepatan teknik dapat juga ditingkatkan dengan mental. Rehearse mengulang kembali dengan mental yang mengamati orang lain atau dengan cara memikirkan cara pelaksanaan gerak itu. Latihan mental dipergunakan untuk membantu melakukan introspektif atau latihan yang tidak terlihat langsung dalam diri individu. Smith 1988 mendefinisikan latihan mental activity, suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas yang diimajinasikan atau divisualisasikan tanpa latihan teknik dinyatakan. Metode latihan yang tidak memerlukan suatu respon yang tidak tampak pada seorang bagian atlet. Pada seorang yang melakukan latihan mental, maka ia tidak menggerakkan otot-otot tubuhnya sehingga tidak dapat diamati secara aktual oleh orang lain. Atlet tersebut membayangkan mengenai gerakan-gerakan yang ditampilkan. Latihan mental dapat dilanjutkan kapan saja setiap kali ia memiliki waktu yang terluang. Dengan demikian, latihan mental dapat dilakukan pada saat berada dalam perjalanan ke tempat perlombaan, bahkan dapat pula dilakukan pada saat ia sedang berbaring di tempat tidur. Melalui latihan ini, mental pola gerakan yang akan ditampilkan dengan rancangan terlebih dahulu dalam otak sehingga atlet mempunyai pengetahuan tentang gerakan-gerakan yang akan ditampilkan. Membuat pola-pola gerakan sederhana, bagian-bagian otot besar
akan lebih mudah dari membuat gerakan-gerakan yang halus dan kompleks. Oleh karenanya, latihan harus disusun mulai dengan gerakan-gerakan otot yang besar, yang sederhana, kelenjang yang harus lebih kompleks. Ruben 1975. Pendapat lain mengatakan bahwa dengan latihan mental, manusia dapat menggunakan otaknya untuk mengendalikan organ-organ tubuhnya, sehingga keseluruhan organ tubuhnya dapat digerakkan secara bekerja sama atau secara efektif. Obstenter Etli 1979 menurut Horsen yang dikutip oleh Caron 1971 menjelaskan bahwa fasciculum muscular exploitation terjadi pada saat seseorang melakukan latihan mental. Ia membedakan rangsangan saraf ke kelompok otak yang sensitif dan menerima umpan balik dari hasil yang dibayangkan. Dengan dasar umpan balik ini, maka terjadi perbaikan yang diperlukan untuk penampilannya. 7. Transfer pelatihan. Dalam proses belajar keterampilan olahraga terdapat proses transfer of learning, yaitu kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengerjakan suatu tugas. Schmidt 1988 menjelaskan keterampilan motorik yang telah dikuasai dapat digunakan untuk mempelajari keterampilan motorik yang baru, meskipun keterampilan tersebut terdapat di dalam cabang olahraga yang berbeda. Sebagai contoh, kemampuan bermain sepak bola dapat ditransfer untuk belajar memain sepak takraw, kemampuan bermain untuk belajar tenis lapangan, dan transfer dalam belajar bermain bulu tangkis dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Drowat 1991, transfer of learning akan terjadi apabila hal-hal yang telah dipelajari dengan hal-hal yang akan dipelajari terdapat unsur-unsur yang sepadan. Nilai-nilai transfer yang demikian biasanya disebut nilai transfer positif. Magill 1980 menjelaskan bahwa dalam belajar keterampilan motorik juga terdapat nilai transfer negatif. Artinya kemampuan yang telah dimiliki merupakan hambatan untuk mempelajari keterampilan yang baru. Sebagaimana contoh kemampuan belajar tenis lapangan, terjadi transfer negatif apabila digunakan untuk belajar bermain tenis meja. Yang terakhir atau rangkuman. Metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi psikologis dari keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Metode latihan bagian adalah salah satu cara perorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pengajaran. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada keutuhan dari bahan pengajaran yang ingin disampaikan. Assertivity adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus menggunakan atau melakukan gerakan-gerakan secara terus-menerus tanpa diselangi dengan istirahat. Distributed vertivity adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Latihan mental vertivity adalah merupakan suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas tertentu diimajinasikan atau dipsikologisikan tanpa melakukan teknik secara nyata. Transfer of learning merupakan kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengerjakan tugas-tugas baru. Wujud transfer ini dapat positif maupun negatif. Sekian dari video presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.